tumbukan ya. Hari ini kita akan bahas model RRK yaitu Reis-Ramsberger-Castle yang membahas tentang teori tumbukan, di mana pada teori ini molekul-molekul reaktan yang bertumbukan itu dimasukkan faktor gerakan molekul secara lebih menyeluruh. Jadi molekul yang bertumbukan itu tidak hanya bergerak linier, berpindah secara translasi dari satu tempat ke tempat yang lain kemudian bertumbukan, tetapi molekul itu juga dibayangkan dia memiliki banyak gerakan yang lain. Jadi ada gerakan rotasi, vibrasi, ya. Nah, gerakan-gerakan ini yang kemudian nanti masing-masing memiliki distribusi energi yang berbeda-beda. Nah, ketika suatu molekul itu bertumbukan pas pada posisi yang tepat dengan energi kinetika yang memenuhi energi aktivasi, maka pada posisi yang tepat itu dengan energi kritis yang tepat yang mengenai ikatan tertentu yang pas, maka pada posisi ikatan itulah yang akan terjadi proses pembentukan ataupun pemutusan ikatan sehingga menghasilkan produk ya. Nah, pada model ini faktor gerakan molekul itu yang kemudian dianggap berkontribusi pada faktor hambatan ruang atau faktor sterik ya. Jadi faktor hambatan ruang atau faktor sterik, sehingga faktor sterik atau P itu menurut model ini dirumuskan sebagai 1 min E bintang dibagi dengan E pangkat S min 1. Di mana E bintang ini adalah energi kritis di mana ikatan itu pada posisi tertentu tadi itu yang akan mengalami pemutusan sehingga terjadi reaksi kimia. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan pada posisi gerakan tertentu. Nah, kemudian E-nya sendiri itu adalah energi tumbukan yang dimiliki oleh molekul itu secara keseluruhan. Jadi energi itu didistribusi dengan rupa, nah berapa bagian itu yang kemudian masuk ke dalam E bintang ya. Sehingga ketika nanti E-nya itu sangat besar ya, yang dipengaruhi oleh tumbukan itu nanti sangat dipengaruhi temperatur. Ketika temperaturnya tinggi, maka E totalnya itu atau E tumbukannya makin besar ya. Sehingga nanti rasio antara E bintang dengan E saja itu akan makin kecil, bahkan bisa dikatakan jadi 0 ya. Sehingga pada saat itulah maka P teori itu akan sama dengan P eksperimen ya. Nah, misalkan kita mengandaikan pada suatu reaksi unimolekular. Jadi umumnya di sini misalkan khususnya metode ini pas untuk reaksi unimolekular ya. Artinya di situ molekul itu biasanya kemudian mengalami jadi satu molekul. Kalau di dalam reaksi kimia itu A menjadi P. Jadi seakan-akan di situ A itu tidak ada lawan reaktannya ya. Reaktannya ya sesama molekul A itu sendiri ya. Jadi sesama molekul A itu bertumbukan yang kemudian nanti sebagiannya itu mempunyai energi kritis yang kemudian dia akan berubah menjadi P ya. Jadi reaksi unimolekular atau reaksi orde 1 ya. Nah, ini sebenarnya juga sudah dibahas secara eksperimen di bab 21 ya. Mungkin sudah dijelaskan Bu Endah ya. Nah, sekarang kita membahas secara teorinya bagaimana menghitung nilai konstanta laju reaksi KR itu didasarkan pada teori tumbukan yang mempertimbangkan berbagai mode
gerakan yang dimiliki oleh satu molekul ya. Jadi reaksi unimolekular atau hanya satu reaktan ini di bab 21 itu sudah dijelaskan berdasarkan mekanisme Lindemann-Hinshelwood gitu ya. Maka di sana nanti sesama reaktan A itu bertumbukan. Nah, sebagiannya itu dia akan mentransfer energi dari hasil tumbukannya itu menjadi A bintang. Nah, A bintang inilah yang kemudian memiliki E bintang tadi yang berkesempatan untuk berubah menjadi produk P ya. Sehingga nanti A bintang menjadi P itulah yang dianggap sebagai tahap penentu lajunya ya. Jadi tahap penentu laju itu sudah dibahas di bab 21 ya. Sehingga laju reaksinya itu reaksi adalah ditentukan oleh laju transformasi dari A bintang menjadi P. Sehingga di situ nanti dA bintang per dt sama dengan min Kb kali A bintang. Jadi, nah Kb ini yang kemudian nanti dikaitkan dengan faktor sterik atau P tadi. Sehingga Kb E itu akan sama dengan P kali Kb ya. Jadi Kb E itu sendiri nanti nilainya sangat tergantung pada besarnya energi tumbukan E yang dimiliki oleh molekul dan E itu ditentukan oleh besarnya temperatur ya. Kalau semakin besar temperatur makin tinggi P, makin tinggi E ya. Maka semakin tinggi E harapannya E bintang dibagi E itu akan sama dengan 0. Sehingga KBE kalau E-nya tinggi itu akan sama dengan KB ya. Nah, KB-nya itu adalah hasil eksperimen. Nah, sehingga makin besar E, biasanya makin tinggi temperatur, maka ya tumbukan makin efisien ya, sehingga lebih mudah menghasilkan produknya. Nah, seperti itu. Sehingga P akan sama dengan 1, kemudian KBE sama dengan KB ya. Itu prinsipnya pada metode ini. Nah, ini adalah gambaran tentang kurva laju konstanta laju reaksi Kb E dibagi dengan Kb. Jadi Kb E itu adalah yang teori dibandingkan dengan Kb yang eksperimen. Diplot versus E dibanding dengan E bintang ya. E dibagi dengan E bintang. Maka di situ terlihat berbagai kurva yang bervariasi tingkat kelengkungannya gitu ya. Di situ angka 5, 10, 20 itu adalah menunjukkan besarnya jumlah mode gerakan atau S kalau di dalam persamaan tadi. Jadi S itu adalah bisa divariasi gitu ya. Kalau kita membayangkan secara teoritis kita punya model molekul dengan jumlah mode vibrasi yang berbeda-beda tergantung tingkat kerumitan molekul. Biasanya semakin rumit molekul ya semakin banyak mode gerakannya ya. Jadi situ misalkan S-nya itu 5, 10, 20. Nah, kita lihat untuk rasio E per E bintang yang sama, katakan di situ rasio E per E bintang sama dengan 20 ya. Kemudian S-nya 5, 10 dan 20, kita lihat di situ laju konstanta atau konstanta laju reaksinya, di situ Kb per Ke-nya, itu ketika S-nya makin besar maka laju konstanta lajunya makin kecil ya. Makin kecil artinya semakin banyak gerakan ya makin rumit gitu ya. Sehingga konstanta lajunya juga makin kecil atau makin lambat, makin tidak efisien gitu ya. Semakin sedikit gerakan molekulnya, makin sederhana molekulnya, maka dengan E per E bintang yang sama itu dengan S yang kecil, konstanta lajunya lebih besar, artinya reaksinya menjadi lebih cepat gitu ya. Makanya kalau molekulnya misalkan monoatomik atau diatomik atau triatomik ya, semakin banyak atom itu semakin rumit, semakin besar S-nya, gerakannya makin banyak ya. Makin sederhana molekul, maka di situ konstanta lajunya bisa semakin besar. Ya. Itu sebagai gambaran tentang kurva itu ya.
Nah, kemudian teori berikutnya adalah terkait dengan difusi. Kalau tadi menyangkut reaksi gas, ini kita sudah berpindah topik eh, reaksi di dalam larutan. Ya. Jadi reaksi dalam fasa gas berakhir pada model RRK tadi ya. Kita sekarang masuk kepada bagian selanjutnya yaitu reaksi di dalam larutan. Reaksi yang digandakan difusi ya. Jadi secara teoritis sebenarnya di dalam larutan itu juga bisa diterapkan teori tumbukan gitu ya. Hanya saja tumbukan di dalam larutan itu lebih rumit dibandingkan dengan di dalam fasa gas. Karena di dalam larutan nanti melibatkan molekul-molekul solvent. Jadi di samping ada molekul reaktan, itu ada molekul solvent ya. Dan molekul solvent ini akan menjadi penghambat atau penghalang bertemunya molekul reaktan satu dengan molekul reaktan yang lain ya. Sehingga otomatis ya juga akan mengganggu laju reaksi. Tidak seperti gas yang hanya ditentukan oleh molekul reaktan itu sendiri karena tidak ada gangguan dari solvent atau pelarutnya. Sehingga faktor sterik atau hambatan ruang itu hanya dipengaruhi oleh molekul reaktan itu sendiri kalau dalam fasa gas. Kalau dalam fasa larutan itu tidak bisa kita membahas faktor sterik karena di sini nanti melibatkan molekul pelarut juga. Maka di dalam larutan faktor sterik itu nanti masuk ke dalam masalah difusi. Jadi kalau molekulnya itu semakin besar, makin rumit, maka otomatis difusinya akan makin lambat ya. Makin lambat, makin sulit menembus molekul-molekul pelarut. Semakin sederhana molekul, makin kecil ukurannya, maka dia akan mudah mendifusi atau mudah menembus molekul-molekul pelarut. Intinya seperti itu. Sehingga faktor steriknya nanti kalau di dalam larutan itu dia masuk ke dalam besaran yang disebut dengan koefisien difusi, tidak sebagai P, tapi sebagai koefisien difusi D. Ya. Nah, itu akan kita bahas di sini. Jadi di dalam larutan, molekul reaktan itu akan melintasi molekul-molekul solvent sebelum dia bisa bertemu dengan molekul reaktan yang lain. Ya. Oleh karena itu, ya frekuensi terbentuknya pasangan reaktif, yaitu terjadinya tumbukan itu di dalam sistem larutan, itu tentu akan lebih jarang terjadi dibandingkan dengan fasa gas. Ya. Jadi karena ada halangan yang ditimbulkan oleh molekul solvent. Tetapi ketika sudah terbentuk pasangan reaktif atau molekul sudah bertembukan, kemudian membentuk pasangan reaktif, yaitu pasangan reaktif itu pasangan yang berpotensi menghasilkan produk. Maka pasangan reaktif ini juga kemudian sudah terjebak di dalam seperti kurungan molekul-molekul solvent. Jadi kalau sudah terbentuk pasangan reaktif ini kemudian berada di dalam dikelilingi oleh molekul-molekul solvent. Jadi seperti dikurung begitu. Nah, sehingga ketika sudah terkurung, maka dia juga tidak mudah untuk keluar lagi dari kurungan molekul-molekul solvent itu. Sehingga ketika misalkan benturan atau tumbukan pertama kita terjadi itu belum menghasilkan reaksi, maka masih dimungkinkan karena dia terkurung di dalam kurungan molekul solvent, maka dia masih bisa bertumbukan lagi atau dia bisa menumbuk molekul solvent, balik menumbuk molekul pasangan reaktannya tadi, gitu. Sehingga bisa terjadi tumbukan itu berkali-kali di dalam seperti di dalam kurungan gitu ya. Jadi sepasang molekul yang sekali tumbukan tadi tidak langsung menghasilkan produk, itu bisa mengalami berkali-kali tumbukan karena dia terkurung di dalam kurungan molekul solvent. Ya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai efek kurungan. Nah, kalau di dalam gas tidak ada efek kurungan itu karena tidak ada solvent. Ya. Jadi bedanya di situ. Ya. Kalau di dalam larutan tumbukannya itu sulit, tapi begitu sudah terjadi tumbukan, dia terkurung, maka dia bisa berkali-kali terjadi tumbukan, sehingga
selama di dalam kurungan itu bisa terjadi peningkatan energi tumbukan ya. Ya. Sehingga memungkinkan dia walaupun tadi sekali tumbuk tidak menghasilkan produk, tapi karena berada di dalam kurungan, itu dia bisa mengalami peningkatan energi tumbukan yang kemudian bisa menghasilkan produk. Nah, itu perbedaan antara fasa gas dengan fasa larutan ya. Nah, ini tabel contoh ya, nilai konstanta Arrhenius atau faktor A pre-eksponensial ya. Karena faktor pre-eksponensial ini dia atau menjadi faktor penting di dalam menentukan besarnya konstanta laju ya. Ya, konstanta laju nanti penting di dalam menentukan kecepatan laju reaksi ya, atau laju reaksi ya. Nah, jadi faktor Arrhenius atau A ini biasanya KR itu kan sama dengan A kali E pangkat min EA per RT atau per KT ya, gitu ya. Maka A-nya di sini ini contoh pada reaksi misalkan di situ sulfolisis. Sulfolisis ini berarti dia molekul reaktan itu mengurai oleh molekul solvent. Jadi diuraikan. Jadi bisa hidrolisis atau etanolisis atau kloroformrisis gitu ya, tergantung jenis pelarutnya. Ya, secara umum disebut sulfolisis. Jadi penguraian suatu molekul reaktan oleh molekul pelarutnya. Nah, ternyata nilai A-nya ini bervariasi tergantung pada jenis pelarutnya. Ini yang menunjukkan tadi efek kurungan yang ditimbulkan pada setiap solvent ini tidak sama. Jadi ketika reaktan itu terjebak di dalam kurungan molekul solvent, kemudian dia masih bisa meningkatkan energi tumbukannya, kemudian menghasilkan produk, maka setiap molekul reaktan ini, molekul solvent itu memberikan efek kurungan yang berbeda-beda sehingga dia akan memberikan nilai laju reaksi yang berbeda-beda yang yang itu kemudian ditengarai dengan nilai parameter A yang berbeda-beda ya. Jadi kita lihat di sini misalkan CH3Cl sulfolisis di dalam air, konstanta Arrheniusnya atau A-nya itu sebesar 7,110 pangkat 16 ya, desimeter kubik per mol per detik. Kemudian energi aktivasinya 100 kJ per mol ya. Kemudian di dalam etanol itu A-nya adalah 3,010 pangkat 13, EA-nya adalah 112. Di dalam kloroform itu A-nya 1,410 pangkat 4, EA-nya 45. Nah, bisa kita bandingkan satu reaksi ini dengan 3 jenis solvent yang berbeda. Di dalam air itu A-nya paling besar, artinya di sini reaksinya paling cepat gitu ya. Karena nanti kalau A-nya besar berarti KR-nya besar ya. Berarti V-nya atau kecepatan reaksinya juga besar ya. Dengan konsentrasi yang sama, maka sulfolisis CH3Cl di dalam air itu lebih cepat dibandingkan dengan etanol ataupun kloroform. Di dalam etanol juga lebih cepat dibandingkan kloroform. Jadi kayaknya di sini masalah polaritas ya. Jadi polaritas ya, karena memang senyawa CH3Cl itu juga senyawa yang polar ya. Tampaknya masalah kepolaran itu penting di sini. Nah, kalau reaksi yang kedua itu kita tidak bisa membandingkan karena hanya ada satu pelarut yaitu etanol saja ya. Jadi dengan adanya seperti itulah efek kurungan itu kemudian dianggap ada karena setiap solvent itu memberikan nilai konstanta Arrhenius yang berbeda-beda, yang berarti juga kecepatan reaksi yang berbeda-beda ya. Nah, secara lebih khusus efek pelarut itu tadi ya, efek pelarut baik itu yang menghalangi proses bertemunya molekul reaktan ataupun yang menyebabkan terjebaknya pasangan reaktif yang sudah pertumbukan di dalam sebuah kurungan tadi, itu disebut dengan efek difusi ya. Nah, di dalam larutan ya pada dasarnya reaksi itu tetap menggunakan reaksi tumbukan ya.
Tetapi di sini kemudian ada faktor difusi yang dimasukkan di samping faktor energi aktivasi ya. Jadi di dalam tabel tadi ada konstanta Arrhenius yang ditampilkan dan juga ada energi aktivasi. Karena dua hal itu yang kemudian dianggap berpengaruh di dalam laju reaksi. Sehingga pada bagian ini reaksi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu reaksi yang dikontrol oleh difusi, artinya nanti kecepatan reaksi itu ditentukan oleh proses difusinya ya, bukan energi aktivasinya. Tapi ada juga reaksi yang kemudian didominasi oleh energi aktivasi, sehingga itu dikatakan reaksi itu dikontrol oleh energi aktivasi. Jadi ada dua, jadi reaksi terkontrol difusi atau reaksi yang dikontrol energi aktivasi. Ya. Mana yang dominan itulah yang berperan untuk mengontrol laju reaksi. Ya. Ya. Nah pada bagian ini sebenarnya lebih banyak yang dibahas adalah kontrol difusinya. Ya. Nah, misalkan kita punya reaksi seperti ini, ya. Jadi reaksi bimolekuler A plus B, kemudian dia bereaksi menjadi AB, di mana AB ini ya di dalam kurungan tadi itu bisa saja mengurai kembali menjadi A plus B atau dia menghasilkan P. Ya, ini jadi reaksi equilibrium tanda panah kiri kanan itu, reaksi setimbang itu menggambarkan proses yang terjadi di dalam kurungan solvent tadi ya. Jadi selama belum menghasilkan produk maka proses kesetimbangan ini ada ya. Sehingga sebelum jadi produk maka dia bisa mengurai menjadi AB kembali ya. Nah, nah itu kita bisa eh, membahas satu persatu hukum lajunya berdasarkan prinsip reaksi elementer, misalkan A plus B menjadi AB, maka kita bisa menuliskan hukum lajunya V sama dengan KD kali konsentrasi A kali konsentrasi B ya. Jadi kurangnya kurang satu itu. Baru saya betulkan dulu. Ya, bentar. Ini kurungnya kurang satu ya. Jadi kembali di sini A plus B menjadi AB, maka hukum lajunya adalah sama dengan KD kali AB pangkat 1 kali A pangkat 1 kali B pangkat 1. Jadi di sini reaksi elementer ya. Di mana KD ini adalah konstanta laju reaksi terkait dengan difusi ya. Artinya di situ A mendifusi melalui solvent, B juga mendifusi melalui solvent sebelum dia bertemu menjadi pasangan reaktif AB. Sehingga di sini konstanta difusi dimasukkan ya sebagai KD, konstanta lajunya sebagai KD. Kemudian di dalam kurungan tadi ya ketika dia sudah terjebak di dalam kurungan solvent, bisa jadi AB itu kemudian mengurai kembali menjadi A plus B karena energinya tidak cukup untuk melewati energi aktivasi sehingga dia tidak menghasilkan produk tapi menjadi A plus B kembali. Jadi AB menjadi A plus B itu ketika energi tumbukannya itu lebih kecil dibandingkan EA ya dibandingkan jadi E-nya lebih kecil daripada energi aktivasi. Sehingga dia mengurai lagi menjadi A plus B, maka hukum lajunya di sini V kita tulis sebagai KD aksen, jadi lawan dari konstanta difusi tadi, ya ke kirinya kita simbolkan saja KD aksen kalikan dengan AB ya. Jadi ya.
Ini ada yang salah sih, bukan A kali B tapi AB saja ya. Ini kurungnya banyakkan. Nah, begini saja nih. Salah ketik saya. Nah, seperti ini. Jadi AB mengurai menjadi A plus B, maka V sama dengan KD aksen kali konsentrasi AB pangkat 1. Jadi AB ya. Kemudian ketika energi aktivasi cukup, jadi di dalam kurungan solvent tadi, ketika energi aktivasi cukup, maka bisa AB itu kemudian berubah menjadi P. Yang kemudian hukum lajunya kita tulis sebagai V kali KA, jadi yang menghasilkan produk. Ya. Jadi dengan energi aktivasi yang cukup, kita simpulkan dengan KA. Ya, kemudian kalikan dengan AB. Ya. Nah, jadi di sini ada beberapa tahap yang kemudian pada kondisi dengan pendekatan yang kita sebut keadaan steady atau steady state ya. Ya, itu sudah dibahas di bab 21. Maka fokus kita adalah pada AB atau pasangan reaktifnya ya. Jadi reaktif encounter-nya yang terjebak di dalam kurungan solvent. Jadi itu yang menjadi pusatnya di dalam ini. Jadi DAB per DT itu sama dengan KD kali A kali B. Jadi konsentrasi A konsentrasi B dikurangi KD aksen kali konsentrasi AB dikurangi lagi KA konsentrasi AB sama dengan 0. Jadi seimbang. Sehingga konsentrasi AB itu kemudian bisa kita susun di situ sama dengan KD kali konsentrasi A pangkat 1 kali B pangkat 1 dibagi dengan KA plus KD aksen. Nah, DP sebagai tahap penentu lajunya tadi, jadi pembentukan produknya itu sama dengan KA kali AB ya. Nah, atau sama dengan KR kali AB ya. Nah, dalam hal ini sehingga KR itu bisa kita lihat dari ini ya, dari persamaan tadi, dari AB tadi ya. Berarti kalau itu kita ganti AB-nya, kemudian KA-nya kita ganti dengan KR, maka KR itu akan sama dengan KA plus kali KD dibagi dengan KA plus KD aksen. Ya. Nah, ini adalah secara umum begitu. Jadi konstanta laju reaksinya itu sama dengan KA kali KD dibagi dengan KA plus KD aksen. Nah, tergantung nanti mana yang dominan. Nah seperti ini. Ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Ya. Ada dua pembatas reaksi. Ya. Jadi tadi apakah ditentukan oleh energi aktivasi atau ditentukan oleh proses difusi. Ya. Jadi terkendali aktivasi atau terkendali difusi. Ya. Jika di sini KA-nya sangat besar dibandingkan KA aksen D ya, atau KD aksen, maka di situ nanti KR akan sama dengan KD. Jadi kalau KA-nya lebih besar dari KD aksen ya berarti kita abaikan sehingga KR sama dengan KA kali KD dibagi dengan KA. Sehingga KA-nya dicoret, maka KR tinggal sama dengan KD. Ya. Nah, sehingga di situ hanya ada faktor KD, KR sama dengan KD. Nah, pada kondisi seperti ini, maka disebut laju reaksi itu dikendalikan oleh faktor difusi. Ya. Ya. Sebaliknya, ya, kalau misalkan nanti KA-nya lebih kecil, jauh lebih kecil dengan KD aksen, nah itu nanti yang disebut dengan dikendalikan energi aktivasi. Ya. Nah, reaksi penggabungan radikal yaitu jadi kalau A dan B ini kita anggap dua jenis radikal ya. Ya. Biasanya radikal itu sangat reaktif, artinya dengan energi aktivasi yang sedikit saja itu sudah bereaksi. Sehingga kita sebut radikal itu memang sangat reaktif. Artinya energi aktivasinya kecil sekali ya. Jadi reaksi radikal itu reaksi yang sangat cepat. Artinya di situ energi aktivasinya kecil. Sehingga kalau energi aktivasinya kecil, maka berarti ya tidak terlalu penting energi aktivasi. Karena kalau energi aktivasi kecil itu artinya ya
dengan energi tumbukan yang sedikit saja sudah cukup, sehingga dia tidak ditentukan oleh energi aktivasi karena energi reaksinya sudah terpenuhi. Maka faktor yang menentukan untuk reaksi radikal bebas, jadi penggabungan atau kombinasi radikal bebas itu secara umum pasti dikendalikan oleh faktor difusi ya. Karena radikal bebas itu reaksi yang sangat reaktif sehingga energi aktivasinya kecil, maka yang dominan faktor penentu laju reaksinya adalah faktor difusi ya. Nah, kita lanjut ketika Ka lebih kecil, jauh lebih kecil dengan Kd aksen ya. Kd aksen, maka di situ nanti masih jadi Kr sama dengan Ka kali Kd dibagi dengan Kd aksen. Karena Ka-nya kecil, maka diabaikan terhadap Kd aksen, sehingga Kr sama dengan Ka kali Kd dibagi Kd aksen. Nah, Kd dibagi Kd aksen ini adalah konstanta keseimbangan. Ya. Jadi Kd-nya itu ada untuk menghasilkan AB, Kd aksennya adalah untuk menguraikan AB. Ya. Sehingga itu adalah konstanta keseimbangan. Nah, pada kondisi seperti ini, maka reaksi AB menjadi P itu menjadi tahap penentu laju ya dalam hal ini, sehingga reaksi ini menjadi reaksi yang dikendalikan energi aktivasi ya. Jadi bukan dikendalikan oleh difusi. Nah, pada seperti apa itu perlu dilihat mana yang dominan di antara ini. Jadi kalau pada radikal bebas sudah pasti ditentukan oleh kondisi atau dipengaruhi oleh dikendalikan oleh difusi. Nah, kalau pada reaksi selain radikal bebas itu masih dimungkinkan bisa dikendalikan difusi, bisa juga aktivasi ya, tergantung mana yang dominan ya. Nah, ketika pasangan itu dominan terkurung di dalam molekul solvent, kemudian dia mengumpulkan energi supaya cukup untuk mengatasi energi aktivasi, berarti itu dipastikan reaksinya adalah dikendalikan oleh difusi ya. Ya, dikendalikan oleh aktivasi, sorry, kebalik. Jadi kalau dia mengumpulkan energi aktivasi, karena yang menentukan adalah besarnya energi aktivasi ya. Nah, kembali kepada reaksi yang dikendalikan difusi ya. Jadi reaksi yang dikendalikan difusi, konstanta laju reaksinya yang kemudian disebut sebagai Kd, maka di sini saya gunakan langsung rumus jadinya ya. Jadi Kd itu sama dengan 4Pi kali R bintang kali D kali Na ya. Jadi R bintang di sini adalah ya jari-jari tumbukan yang menghasilkan reaksi. Atau kalau di sini disebut dengan jarak kritis di antara dua reaktan yang bertumbukan. Jadi tumbukan yang menghasilkan reaksi atau menghasilkan produk ya. Jadi R bintang itu adalah R di mana energinya sama dengan E bintang tadi ya, yang menghasilkan produk P. Karena tidak semua tumbukan menghasilkan produk. Nah, tumbukan yang menghasilkan produk inilah R-nya kita sebut dengan R bintang. Nah, biasanya asumsinya R bintang itu ya sama dengan 2 kali atau jari-jari dari 2 molekul yang bertumbukan dijumlahkan ya. Jadi R bintang itu sama dengan Ra plus Rb gitu saja kalau reaktannya adalah A dan B ya. Nah, kalau reaktannya adalah molekul yang sama ya berarti 2 kali jari-jari molekul kalau molekulnya sama. Kemudian D-nya di sini adalah koefisien difusi ya. Kalau reaktannya 2A plus B, ya difusinya berarti ya jumlah dari konstanta difusi dari kedua molekul. Jadi D sama dengan Da plus Db. Kemudian koefisien difusi molekul A atau Da itu nanti ya di sini bisa ditentukan dengan menggunakan hukum Stokes ya. Jadi Da itu sama dengan K kali T dibagi 6pi kemudian epsilon dibagi dengan 6pi kali epsilon kali Ra. Jadi
nih atau eta ya. Jadi eta di situ ya. Jadi eta 6pi eta. Jadi eta yang tanda eta itu 6, jadi K kali T dibagi 6 kali pi kali eta kali RA ya. Nah, etanya di sini adalah viskositas ya. Jadi besarnya viskositas. Jadi kalau kita menjatuhkan kelereng ke dalam apa namanya satu cairan ya. Nah, maka nanti dari metode itu kita bisa menentukan besarnya viskositas suatu larutan yang dipengaruhi oleh besarnya jari-jari kelerengnya. Nah, dari sini molekul diasumsikan seperti bola menembus molekul larutan, maka dA-nya ditentukan sama dengan K kali T dibagi 6pi kali eta RA. Kalau B juga tinggal diganti RB ya. Jadi semakin besar ukaran molekul ya koefisien difusinya makin kecil. Artinya koefisien difusi makin kecil itu geraknya makin lambat ya, makin sulit menembus pelarut ya. Sehingga nanti konstanta laju reaksinya juga makin kecil, artinya lambat reaksinya. Nah, kemudian Na itu adalah bilangan Avogadro, K-nya adalah tetapan Boltzmann, kemudian Ra tadi dari molekul reaktan A, Rb dari molekul reaktan B, kemudian T-nya adalah temperatur dalam satuan Kelvin ya. Nah, ketika reaksinya reaksi unimolekuler, artinya di situ hanya ada satu molekul ya, berarti Ra sama dengan Rb, sehingga R bintang sama dengan 2 kali Ra atau 2 kali Rb ya. Sehingga kalau itu dimasukkan rumusnya itu nanti secara sederhana KD-nya tinggal 8 kali RT dibagi dengan 3 kali eta. Jadi kalau di sini molekulnya reaksinya unimolekuler, hanya melibatkan satu jenis molekul, maka di sini konstanta laju reaksinya yaitu KD itu hanya dipengaruhi oleh besarnya viskositas larutan atau eta. Ya, semakin besar viskositas ya KD-nya makin kecil, artinya reaksinya makin lambat ya. Nah, semakin kecil viskositas ya reaksinya makin cepat karena KD-nya makin besar. Dan eta itu ditentukan oleh temperatur juga ya. Jadi faktor berpengaruh di sini ya temperatur dan viskositas pelarut ya. Sebagai contoh misalkan di sini konstanta laju reaksi rekombinasi atom-atom iod. Jadi radikal I ketemu dengan radikal I menjadi I2 ya. Yang terjadi di dalam pelarut heksana ya pada suhu 25 derajat Celcius. Di mana viskositas heksana itu adalah 0,326 centipoise Cp ya. Jadi centipoise 0,326 centipoise. 1 poise atau 1 P itu sama dengan ya 10 pangkat min 1 kilogram per meter per second ya. Jadi ini karena kaitannya dengan stok tadi ya. Jadi per kilogram jadi per meter per detik. Jadi laju turunnya bola di dalam solvent ya. Nah, 1 joule itu 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Dan 1 meter kubik sama dengan 10 pangkat 3 desimeter kubik. Nah, dari yang diketahui tadi kita bisa menghitung konstanta laju reaksi dalam hal ini KD. Tadi rumusnya adalah 8 KT ya, atau kalau di sini kita ganti dengan 8 RT ya. Karena K kali Na itu sama dengan R ya. Jadi K kali K kecil kali Na itu sama dengan L sehingga 8 RT dibagi dengan 3 eta ya. Seperti itu. Sehingga di sini kita bisa menghitung beberapa konstanta laju reaksi rekombinasi radikal iod di dalam heksan yaitu sebesar 2,010 pangkat 7 meter kubik per mol per sekon ya. Hasil pengamatan ya atau konstanta laju reaksi yang diperoleh dari eksperimen itu besarnya adalah 1,310 pangkat 7 meter kubik per mol per sekon. Jadi relatif hampir sama ya 2,0 dengan 1,3 nilai yang ya bisa kita katakan
lumayan dekat ya. Artinya 1,3 10⁻7 itu diperoleh dari data eksperimen, sementara 2,0 10⁻7 itu adalah kita hitung secara teoritis hanya didasarkan pada data viskositas pelarut, itu saja, ya viskositas pelarut saja. Maka sudah bisa dihitung nilai KD. Jadi teori ini pada kondisi ini lumayan bagus, artinya secara teoritis hasil perhitungannya cukup dekat dengan eksperimen. Ya. Baik, sampai di sini mungkin kuliah kita hari ini ya, kita tidak banyak-banyak supaya kuota internet kita juga tidak